Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemdikbud kita, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak dari BPD setelah perangkatnya, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, dari Kabupaten, para ulama, Yai, Pak Yai, kemudian dari tadi ada PPN dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini tadi sudah cukup banyak yang disampaikan dengan kerangka pemikiran untuk pembentukan daripada Koperasi Merah Putih. Namun dalam Koperasi Merah Putih ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini adalah merupakan satu langkah strategis dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa, terutama dalam pemberdayaan ekonomi lokalnya. Adalah suatu sebagai wadah, di mana wadah dalam rangka untuk meningkatkan potensi sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Saya hanya menambah, mengembangkan dari apa yang sudah disampaikan paparan dari bapak-bapak yang terhormat tadi. Dengan demikian, ini juga merupakan satu solusi yang efektif. Kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan yang di desa, terutama dalam bidang perekonomian, ada keterbatasannya tentang lapangan kerja, sehingga potensi-potensi alam itu apabila kita maksimalkan, ketersediaan daripada kerja itu akan bisa tercipta melalui di desa-desa yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga rata-rata di desa itu dalam mengakses seperti pembiayaan, permodalan itu masih sangat relatif kecil. Dengan kehadiran KMP ini diharapkan bisa mewadahi itu semua. Tapi melihat kesenjangan, jadi nanti instruksi Presiden itu dalam untuk membentuk Koperasi Merah Putih itu di setiap desa, sehingga kita bisa mensinergikan satu kompetensi-potensi daripada ekonomi yang ada dengan desa-desa yang lain. Yang diharapkan di setiap desa akan dibangun beberapa gerai, beberapa usaha-usaha. Usaha-usaha itu apa? Usaha-usaha yang dilindungi sama undang-undang karena dia berbadan hukum. Koperasi itu badan hukum, ya. Di badan hukum di Indonesia itu ada 6 sebetulnya. 6 yang diakui oleh undang-undang. Salah satunya adalah koperasi. Dari badan hukum ini nanti akan dikelola karena koperasi menggunakan undang-undang tersendiri, yang mana undang-undang itu adalah undang-undang dalam perkoperasian. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, ya, dari Undang-Undang 25, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kemudian di MK kembali lagi di Undang-Undang Nomor 25/92. Sekarang dalam proses untuk perundangan yang baru, tapi semua unsur yang untuk KMB nanti sudah terfasilitasi di situ. Berarti dalam waktu dekat akan muncul undang-undang koperasi yang baru. Bapak Ibu yang akan berhormati, jadi dengan demikian nanti diharapkan ke depan usaha-usaha yang sesuai dengan instruksi Presiden, apa usaha apa yang di setiap desa harus dibangun, dan itu diwadahi oleh koperasi tadi. Dan ini tidak main-main. Bukan usaha-usaha yang sekedar usaha, tidak, tapi usaha-usaha ini nanti akan dikelola, didampingi oleh orang-orang yang profesional. Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Bapak Ibu akan menjalankan satu kegiatan karena memang koperasi itu merupakan satu badan usaha tadi. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan perbedaan-perbedaannya dari KMP. KMP itu adalah Koperasi Merah Putih, Bapak Ibu, ya. Koperasi Minyak Berencana dibentuk itu. Gerai ataupun usaha-usaha yang akan dibangun itu dari potensi itu dikembalikan lagi untuk kepada desa tersebut. Jadi semua kebutuhan yang ada di desa itu sebagai selaku konsumen, sebagai produsen, semuanya akan diwakili oleh koperasi. Kita akan membentuk seperti nanti ada gerai namanya gerai sembako. Diharapkan setiap desa
di setiap desa, warga desa itu kebutuhan pokoknya itu akan ditangani oleh desa itu sendiri dalam wadah koperasi merah putih. Ini salah satunya. Yang kedua, tadi ada disebutkan seperti usaha akan dilakukan macam obat murah, atau kita sebut dengan apotik desa. Semua usaha-usaha yang ada yang sudah potensi ada akan disinergikan kepada koperasi merah putih, sehingga kebutuhan obat dari warga desa itu akan dipenuhi oleh koperasi merah putih. Itu perencanaan sesuatu matriks untuk pengembangan dan usaha yang mana Bapak Presiden ingin memberdayakan potensi dari desa yang ada. Jadi kita ibaratkan seperti pemerataan dalam ekonomi kerakyatan itu yang harus tumbuh dari desa. Sekarang banyak tamatan sarjana yang dari desa, banyak orang-orang yang punya skill, keterampilan di desa, para UMKM-nya. Kemudian pengusaha-pengusaha, investor yang ada masih belum diberdayakan, belum maksimal dalam untuk memberikan mereka itu. Nah, dengan adanya KM ini kita berharap adalah potensi tadi, sumber daya alamnya, sumber manusianya dikelola oleh dalam satu wadah namanya koperasi merah putih. Ini Bapak Ibu, kita punya konsep berpikir kesana. Termasuk nanti seperti kita klinik kesehatan akan dibentuk gerai klinik kesehatan. Makanya nanti dalam usaha-usaha yang wajib yang harus dilakukan ada 7 tadi. 7 yang harus ada di samping dengan kearifan potensi ekonomi lokal yang ada harus dimasukkan di dalam usaha koperasi nanti. Jadi ini usaha-usaha ini kemudian ada nanti juga gerai seperti kantor koperasi, di mana kantor koperasi itu diharapkan bahwa di dalam kantor koperasi ini sudah menampung berbagai macam semua fasilitas dan gerai yang ada. Jadi difokuskan dalam satu tempat kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ditempatkan yang ditetap dalam satu desa itu. Jadi kantor koperasi tidak hanya kantor yang kecil, tidak. Nanti diharapkan kantor itu semua usaha-usaha sudah ada terkabur dalam satu lingkup dalam situ. Setidaknya adalah satu desa yang ada di situ. Terus ada usaha simpan pinjam. Kenapa ada usaha simpan pinjam? Setidaknya usaha simpan pinjam itu sudah dihukum dari beberapa aspek. Dari skema pembiayaan ada LPDB. LPDB itu apa? Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Yang kononnya biasanya kami kalau sosialisasi bersama dengan LPDB langsung dari Kementerian Koperasi. Bahwa kita bisa memberikan maksimal 1 miliar dan jaminannya itu apa? Jaminannya dari SK Badan Hukum itu sendiri. Dan itu sangat murah, 3% dalam 1 tahun. Kemudian selama 1 tahun belum bisa membayar apa-apa. Istilahnya cuti. Kemudian dengan maksimal yang LPDB itu belum lagi dengan program pembayaran ilmuwan bank negara yang akan masuk dalam skema untuk memberikan pembiayaan. Jadi masing-masing itu akan punya ketentuan sendiri. Semuanya akan betul-betul ditunjang untuk mendorong ekonomi yang ada di masyarakat desa itu di dalam wadah yang namanya KMP, Koperasi Merah Putih Wholesale KMP yang berpengaruh di Bali. Jadi seperti itu. Nah, di sana usaha simpan pinjam kenapa? Jadi kita nanti kan tadi persoalan yang ada di desa kebanyakan adalah dalam bentuk mengakses pembiayaan. Kita banyak potensi UMKM kita ingin mengakses ternyata tidak bisa. Caranya bagaimana? Jadilah anggota koperasi KMP. Siapa yang menjadi anggota koperasi? Karena anggota koperasi itu adalah sebagai pemilik. Jadi kalau kita sudah menjadi anggota koperasi secara hukum, kita adalah sebagai pemilik koperasi itu. Makanya dibatasi dalam anggota koperasi itu. Dibatasi itu artinya yang bisa menjadi anggota koperasi itu adalah warga daerah setempat yang dibuktikan dengan KTP. Jadi itu. Jadi kalau dia warga desa yang lain silakan mempunyai hak
dan kewajibannya di desa yang setempat yang lain. Ketentuannya adalah seperti itu. Jadi pemiliknya daripada KMP itu adalah warga desa di sini yang dibuktikan dengan KTP. Dan ketika kita sudah menjadi anggota, tapi ada anggota luar biasa ya. Nanti ada anggota luar biasa, saya jelaskan. Anggota luar biasa itu adalah anggota yang di luar daripada warga sini, tapi dia juga punya kepentingan di situ. Cuma hak dan kewajibannya beda. Kalau anggota, dia punya hak. Haknya apa? Kalau kita sebagai kita paham, kita sebagai pemilik, kita dilayani sebaik-baiknya oleh koperasi itu. Kedua, dilayani berarti semua unit usaha yang ada di sini kita terlibat langsung. Terlibat langsung artinya kalau kita punya simpanan pokok, simpanan wajib, ya simpanan wajib, berarti kita sebagai pemilik dari koperasi itu, apabila koperasi mendapatkan keuntungan, kita ada hak untuk peroleh bagian dari keuntungan itu. Karena itu adalah koperasinya kita, miliknya kita. Itu ketentuan aturan seperti itu. Semakin banyak orang warga desa sini yang berpartisipasi aktif dalam usahanya, mama dia sebagai produsen, dia berpartisipasi aktif sebagai konsumen, dia sebagai pemakai. Contohnya di gerai ada sembako, warga desanya membeli sembako ke situ, itu ada hitungannya sendiri. Dan nanti untuk ke depan sudah dijanjikan itu adalah digitalisasi. Sistem pengelolaan adalah secara modern. Makanya ada ketentuan-ketentuan khusus terkait dalam bentuk pengelola dari koperasi merah putih ini. Jadi ketika kita sebagai anggota, kita beli di koperasi, kemudian yang B dia juga anggota, dia tidak beli di koperasi, kita sama-sama mendapatkan keuntungan kalau kita anggota. Pertama, kita mendapatkan bagian SAU dari anggota. Bagian SAU dari anggota itu ada dua. Satu, atas modal yang kita sampaikan, yaitu modal simpanan pokok dan simpanan wajib. Setiap orang kan bisa beda-beda. Saya mungkin yang punya kemampuan setiap bulannya saya bisa taruh 20.000 di simpanan wajib saya. Tapi bapak yang punya kemampuan setiap bulan bisa 100.000. Ketika setiap tahun kita mendapatkan bagi hasil berupa SHU, itu maka saya dan bapak beda. Saya hanya dapat dipersentasekan sebesar jumlah dari SHU itu tadi 20.000, sedangkan bapak 100.000 dari yang itu. Seperti itu. Itu nanti ada secara sistem pembagian secara langsung, secara otomatis. Yang saya bilang tadi digitalisasi modern. Sudah pembagian itu. Sama-sama kita dapat pembagian SHU, cuma beda. Bedanya adalah saya tadi yang 20.000 memberikan simpanan wajibnya, sedang bapak yang 100.000 setiap bulan. Ada yang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan, ada setiap 6 bulan, boleh. Tergantung nanti kita atur di dalam anggaran rumah tangga dan persesuaian. Ini, maksudnya ini kalau kita menjadi anggota koperasi, kenapa? Karena kita sebagai pemiliknya. Itu perusahaan kita, yang milik desa ini, perusahaan desa, kita warga desa, kita menjadi anggota, tapi kalau kita tidak menjadi anggota, kita tidak punya hak di situ. Bagaimana pengaturan untuk menjadi keanggotaan akan diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Semua yang mempunyai warga negara, terutama KTP yang di desa ini bisa menjadi anggota koperasi. Ketika sudah menjadi anggota koperasi, secara hukum sudah melekat hak dan kewajiban. Hak kita mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari koperasi itu. Hak kita memberikan suara, ya, itu satu orang satu, tidak boleh diwakilkan. Hak kita mendapatkan keuntungan apabila koperasi itu untung. Dari gereja kita ikut semuanya, akan ada laporan secara transparansi. Karena sistemnya adalah sistem modern. Nanti itu kita berharap nanti seperti itu dalam pengelolaan. Makanya yang menjadi pengurus itu juga diatur dalam ketentuan yang ada. Pengurus yang tidak sembarangan pengurus, tapi kalau pengurus kita lihat potensi. Di situ dibilang pengurus tidak boleh dari pimpinannya aparatur pemerintah desa. Kalau pimpinan itu berarti kecuali di dalam juklaknya itu disebutkan, petunjuk pelajaran disebutkan bahwa kepala desa secara otomatis menjabat sebagai ketua dari pengawas koperasi.
Jadi dalam undang-undang yang diatur, dia Kapolri Kepala Desa secara otomatis bisa menjabat sebagai pengawas. Kemudian yang kedua, jadi pimpinan aparatur itu otoritas desa bisa kita terjemahkan. Kita terjemahkan sendiri yang namanya pimpinannya ya, bukan staf-staf, jadi pimpinan. Kenapa? Karena nanti untuk koperasi kita menjalankan gerai usaha-usaha yang tadi ada, yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi yang saya baru menyebutkan 4 ya. Terus itu kita akan membuka suatu perkantoran di mana perkantoran akan dibiayai, didanai, dan itu gerai itu merupakan satu usaha yang besar. Jadi tidak mungkin kita hanya masuk 1 minggu 1 kali, tidak mungkin. Itu akan ditutup masuk 1 hari, setiap hari akan ditutup. Karena modalnya akan ditanggung oleh cukup besar. Saat itu. Terus kedua, semua OPD, semua pemerintah dan kementerian bersinergi dalam rangka untuk tadi cita-cita dalam rangka untuk membangun koperasi merah putih yang ada di desa adalah untuk memeratakan, untuk mengoptimalkan, memaksimalkan ekonomi masyarakat yang bisa potensi ada dalam desa itu. Ada punya seperti itu. Ya, terus saya hanya tidak usah secara keseluruhan, tapi kita enak nanti pakai diskusi. Kemudian yang kedua, bahwa KMP ini adalah sangat-sangat penting, merupakan satu peluang yang strategis. Peluang strategis ini, peluang ini harus kita tangkap, dan itu nanti setiap desa akan dibentuk seluruh Indonesia. Bayangkan, kita akan menjadi lilin-lilin ekonomi yang menerangi di desa. Kita menjadi pemerataan pelaku daripada ekonomi yang akan diatur dalam regulasi yang ada. Diharapkan adalah seperti itu. Ya, kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi. Jadi karena dengan manfaatnya ini, bagaimana mekanisme ini, musdesus, ya, itu adalah sebagai nanti di sini kita perlu kesepakatan. Kesepakatannya apa? Nanti akan dituangkan di dalam berita acara, karena sebagai menjadikan cantolan bahwa desa di sini itu bersedia untuk membangun atau mendirikan KMP. Setelah itu dari hasil ini diberitakan akan dibentuk musyawarah desa khusus lagi dalam rangka pendirian koperasi. Dalam rangka pendirian koperasi itu apa yang dibicarakan? Saya sudah sebutkan sama pembicara-pembicara sebelumnya. Pertama, nama koperasinya. Nama koperasi desa khusus ini, kalau memang kan kita nanti pesan nama dalam pendirian koperasi ini, diharapkan ada NPAK yang hadir. NPAK itu apa? Notaris pembuat akta koperasi akan didampingi. Kalau memang tidak NPAK tidak hadir, bisa ada pendamping lain yang bisa mendampingi untuk persyaratan yang bisa mengakses badan hukum itu, diakses hanya oleh notaris yang sudah ber-NPAK. Dan tidak semua notaris yang ber-NPAK ini ada 20 sekarang. Di Blitar itu, di Kabupaten Blitar ada 20. Dulu itu cuma 6. Sekarang perkembangan terakhir sudah ada 20 notaris yang sudah ber-NPAK. Nah, itu kita akan besok kita ada Zoom, kita juga akan kita sudah berkoordinasi sama notaris NPAK, karena itu nanti launchingnya 12 Juli. Jadi kita harap percepatan ini supaya tidak ada kendala di dalam notarisnya. Kemarin notaris kita sudah pernah ketemu, kita sudah mengarahkan kepada notaris dengan draft yang ada, sehingga nanti dalam pembentukan koperasi harus disesuaikan dengan potensi dari desa masing-masing, karena setiap desa potensinya tentu berbeda. Cuma Bapak Ibu, di dalam NPA itu nanti kita betul-betul harus ada yang menarikkan, kita harus tahu persis potensi apa yang akan kita bangun, dan ada 7 bidang usaha yang tidak boleh tidak ditaruh di dalam anggaran dasar. Anggaran dasar itu apa? Operasi ketika menjalankan kegiatannya dan organisasi usaha itu ada anggaran dasar. Anggaran dasar itu adalah aturan tertulis terkait dengan penhidupan koperasi.
anggaran dasar ini membuat satu payung hukum. Kenapa payung hukum? Karena anggaran dasar hukum masih dalam lembaran negara, statusnya bersama dengan satu regulasi yang mengikat. Ketika koperasi ini bekerjasama dengan pihak pemerintah, bekerjasama dengan lembaga badan hukum yang lain, entah BUMDes, entah BUMN, entah investor, itu bisa. Kenapa? Tadi lembaga negara ini yang juga membuat satu kekuatan hukum yang menjadikan patokan dari koperasi itu sendiri. Sedangkan nanti yang ditawarkan oleh notaris itu adalah draft. Nanti bisa dilihat di juklaknya, itu draft, ya. Koperasi itu draftnya. Kita draft itu tidak bisa plug langsung kita masukkan semuanya. Kalau memang itu pas, masukkan semuanya. Kalau tidak, ya nggak usah kita ambil yang disesuaikan dengan kebutuhan di desa kita. Yang 7 itu kami minta supaya tidak boleh tidak dimasukkan, harus dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, apa? Ketika nanti ada program dari beberapa kementerian masuk ke dalam, kita tidak ada wadahnya. Yang dari 7 itu berarti kita harus merupakan perubahan dasar. Ketika perubahan dasar, ada mekanisme yang harus dilalui. Oleh karena itu, daripada itu perubahan dasar, dan itu sudah instruksi itu dari presiden, yang mana dari 7 kegiatan usaha itu harus masuk. Yang lain bisa ditambahkan, silakan ditambahkan ya. Jangan sampai ada ketinggalan usaha itu. Dari perikanannya kalau ada, perikanan darat, mungkin dari peternakannya kalau ada, mungkin dari perdagangannya kalau ada. Tadi grade itu apa? Saya lanjutkan lagi. Sampai sembako untuk apotek, untuk klinik, kemudian untuk kantor koperasinya, dengan harapan koperasi berbagai macam usaha ada bergabung semua di situ. Kemudian ada juga untuk unit simpan pinjamnya, kemudian yang terakhir ada distribusi, ada pergudangan dan distribusi. Masing-masing itu koperasi itu akan diberikan 2 truk bantuan berupa bantuan lunak ya, sebagai pendistribusian. Diharapkan apa? Tadi untuk sinergikan. Jadi bantuan ini jangan langsung kita berpikir bantuan hibah, enggak. Bantuan dalam bantuan kredit lunak. Yang konsepnya itu akan diberikan masing-masing dari setiap koperasi untuk menjalankan distribusi tadi. Ya, itu sih. Jangan sampai kita nanti sudah kesulitan lagi dalam hal pemasarannya. Itu kita lihat juga, bro. Kita lihat sini, mungkin potensi. Satu potensi aja yang saya ingin sampaikan. Dalam pergudangan, misalkan pergudangan, tidak lagi istilah bahwa kita tidak bisa menekan. Ini fungsinya tadi KMP itu memutus mata rantai yang panjang sehingga bisa menjadikan hasil nilai tawar yang murah bagi petani. Kita mendorong para petani juga punya nilai harga. Jangan sampai kita jual kemudian dengan harga murah, ternyata di pasar itu harganya setinggi itu. Petani tidak menikmati harga yang di pasar. Inilah fungsi KMP tadi untuk memutus mata rantai itu. Diharapkan seperti itu. Nah, ini adalah konsep nasional yang kita awali dari desa-desa setempat dalam rangka untuk memberdayakan potensi alam dan potensi manusianya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari KMP ini kita harus berpikir optimis dan dia bukan dari sifat koperasi yang lain, beda dari koperasi yang lain. Ini kita akan didasarkan pada isu presiden yang mana disinergikan dengan kementerian semua mendorong dalam rangka untuk pemerataan ekonomi yang ada di desa yang selama ini ada kesenjangan. Kita lihat di desa yang lain begitu senjang, di desa yang ini begitu mewah. Kesan kita mendorong itu dan kita mensinergikan. Nanti semua jaringan usaha itu akan terkoneks langsung ke pusat. Ini apa yang tidak pada tadi. Jadi ketika kita akan mensinergikan dengan bentuk pola kemitraan, yang namanya kemitraan itu saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling menguatkan. Ketika sudah terjadi 3 aspek itu, muncullah yang namanya mitra. Nah ini nanti akan dibangun di situ. Yang gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira
saya hanya memberikan penjelasan secara teknis ada seperti itu. Satu, dari masalah keanggotaan itu adalah yang paling vital, makanya dalam struktur organisasinya itu ada ketua, kemudian ada wakil ketua bagian keanggotaan, wakil ketua bagian usaha, sekretaris sama bendara, ada 5. Keanggotaan adalah merupakan yang paling vital karena itu menentukan langkah hukum untuk dia sebagai pemilik atau bukan pemilik. Kalau sebagai pemilik, dia adalah harus mempunyai kewajiban yang harus ikut ambil dalam merasa kedudukan berupa aturannya memberikan sebagai tukeran tanda untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Apa itu simpanan pokok? Simpanan pokok adalah uang yang disetor dari anggota atau dari masa untuk menjadi anggota koperasi, nilainya sama. Tentang jumlah nilainya, berapa besar nilainya ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Jadi bisa desa A sama desa B simpanan pokoknya berbeda. Ya, di simpanan pokok uang yang diberikan dari masyarakat kepada koperasi untuk menjadi anggota koperasi dengan nilai yang sama. Misalkan di sini simpanan pokok 100.000 misalkan ya, untuk menjadi anggota koperasi 100.000, berarti 100.000 ini kita serahkan kepada koperasi untuk kita menjadi anggota. Anggota adalah sebagai pemilik. Kalau yang namanya pemilik berarti dia mengontrol, dia memanfaatkan, ada pemilik ya. Setelah itu apabila ada keuntungan, kita berhak atas keuntungan itu karena itu milik kita. Diatur dalam regulasi yang nanti secara digital sudah diatur di situ. Gitu ya. Itu simpanan pokok. Kalau simpanan wajib adalah sejumlah uang yang diberikan kepada koperasi antara anggota A, anggota B bisa tidak sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya bisa cuma 20.000, Bapak bisa 100.000 per bulan, si C bisa 300.000 per 3 bulan, si D bisa 600.000 per 6 bulan, misalkan gitu. Nah, ini semuanya nanti ketika operasi mendapatkan keuntungan, kita ada bagian anggota melalui simpanan, kan anggota itu dapat 2 bagian nanti keuntungannya. Satu, bagian keuntungan dari transaksi usaha. Yang kedua, bagian keuntungan dari simpanan modal yang dimasukkan, disetorkan kepada koperasi. Dan modal ini tidak bisa diambil sepanjang kita menjadi anggota koperasi. Tapi kalau kita keluar, mungkin kita pindah ke Kalimantan, apakah bisa diambil? Bisa. Nah, itu uang kita, gitu ya. Itu ketentuan aturan seperti itu. Nanti begitu juga dengan simpanan transaksi usaha. Kita seumpama di dalam keluarga kita membentuk satu gerai sembako. Dalam gerai sembako itu kita belanjanya di situ. Berarti kita nanti akan tercatat secara sistem. Ketika ada keuntungan, koperasi ini untung yang bagian gerai dari sembako, kita jam membeli di situ akan beda dengan orang yang bukan anggota beli di situ. Karena kita akan dapat keuntungan dari transaksi yang akan kita beli belanjaan di situ. Itu akan tercatat seperti sistem. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang, saya kebetulan sudah ke 7 negara ya, yang saya lihat koperasinya. Bahkan sudah secara sistem. Mereka bentuk akun secara sistem. Dan dalam kartu anggota itu mereka bisa manfaatkan untuk yang lain-lain. Dan mereka di sana kalau tidak masuk anggota koperasi menangis. Seperti itu. Karena sudah betul-betul dibangun. Yang dibangun dalam satu sistem yang luar biasa. Ini kita arahnya ke sana. Nah ini, Bapak Ibu, ini ada satu kesempatan dari Koperasi Merah Putih ini. Mari kita dorong, kita semuanya berpartisipasi aktif. Nanti akan didampingi sama pendamping profesional. Jadi tidak akan ditinggal karena dana yang akan begitu besar
usaha yang begitu besar yang akan membangun potensi-potensi yang ada. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira dari saya mungkin cukup sekian. Nanti kita bisa lanjutkan berdiskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kabupaten Blitar. Sudah beliau sampaikan, terima kasih. Selanjutnya adalah